Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pengajian kita, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Taqabbalallahu min ta'atikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita, ketaatan kita yang kita lakukan, terutama di 10 hari pertama Dzulhijjah, dan semoga Allah beri ganjaran sebesar-besarnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang al-iman bil kutub, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman terhadap kitab-kitab Allah atau kitab-kitab suci, ya. Sebagai muqaddimah, ya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama tentang urgensinya beriman kepada Alkitab, ya. Apa sih urgensinya kita belajar, ya, tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak urgensinya, di antaranya iman kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitab suci, termasuk rukun iman. Ya. Saya sering sampaikan, ya, bahwasanya beda antara kita mempelajari cabang keimanan, beda antara kita pelajari batang keimanan, dan ketika belajar akar keimanan, ya. Rukun iman adalah akar keimanan. Kalau seorang kokoh dalam akarnya, maka imannya semakin kokoh, ya. Di atasnya batangnya, buahnya, rantingnya. Maka kita tahu bahwasanya iman kepada kitab-kitab Allah termasuk daripada rukun iman. Ya, kemudian karenanya Allah memerintahkan kita untuk beriman dengan kitab-kitab. Beriman dengan kitab-kitab. Seperti Allah berfirman, "Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab." Ya, artinya katakanlah aku beriman kepada apa yang Allah turunkan daripada kitab-kitab. Seperti juga Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitaballadzi nazzala ala rasulihi wal kitaballadzi unzila min qabl." Perhatikan sini Allah berfirman, wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, ya. Wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Jadi Allah panggil orang beriman, Allah suruh beriman, mereka sudah beriman, Allah suruh beriman. Kata ulama, disuruh tambah imannya. Jadi kalau wahai orang bertakwa, bertakwalah, apa maksudnya? Wahai orang bertakwa, tambahlah takwamu. Sama, wahai orang beriman, berimanlah, berarti tambahlah imanmu. Mereka sudah beriman, Allah suruh beriman lagi, berarti suruh apa? Suruh tambah iman. Jadi kita disuruh tambah iman kepada Allah meskipun kita sudah beriman. Qul ya ayyuhalladzina amanu aminu billah, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulnya, wal kitaballadzi nazzala ala rasulih, dan berimanlah kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah, maksudnya Al-Qur'an. Kemudian wal kitaballadzi anzala min qabl, alladzi anzala min qabl. Dan juga beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Maksudnya apa? Kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi memang kita disuruh untuk beriman kepada kitab-kitab
suci sebelumnya. Kemudian di antara urgensinya ya, bahwasanya siapa yang tidak beriman dengan kitab-kitab suci, maka dia kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kufur kepada Allah atau kufur kepada malaikat-malaikatnya, kufur kepada kitab-kitabnya. Sini jamak, kepada kitab-kitabnya. Kutub jamak dari kitab. Siapa beriman kufur kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhirat, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Bahkan diancam jika tidak beriman disiksa dengan siksaan yang pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ghafir, alladzina kadzdzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun idzil aglalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Artinya dalam surat Ghafir ini, dan orang-orang alladzina kadzabil kitabi, orang-orang mendustakan kitab Al-Qur'an, maksudnya mendustakan Al-Qur'an. Mendustakan Al-Qur'an. Kemudian wa bima arsalna bihi rusulan, dan mendustakan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Apa balasannya orang yang mendustakan Al-Qur'an dan mendustakan kitab sebelumnya? Fasaufa ya'lamun, sungguh mereka akan mengetahui. Kapan? Idil aglalu fi anaqihim, tatkala belenggu berada di leher mereka, wassalasilu, dan juga ada rantai diikatkan kepada mereka. Yushabuna fil hamim, kemudian mereka ditarik dalam air yang sangat panas. Tsumma fin nari yusjarun, kemudian mereka dibakar dalam api. Ini mengerikan orang-orang yang kufur kepada Al-Qur'an atau sebagian Al-Qur'an, maka ini balasannya. Kata Allah, idzil aglalu fi a'naqihim wassalasilu yushabuna fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Yaitu tatkala belenggu di leher mereka, kemudian mereka dirantai, kemudian mereka digeret menuju air panas, kemudian mereka dibakar dengan api neraka jahanam. Ya, di antara urgensinya kita beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian hikmah diturunkan Al-Qur'an. Ini kalau kita boleh bilang judulnya muqaddimah ya. Muqaddimah. Pertama urgensinya. Kemudian yang kedua, hikmah diturunkannya Al-Qur'an. Apa hikmahnya? Kitab-kitab suci, ya, terutama Al-Qur'an. Ya. Hikmahnya banyak ya, di antaranya ya di antaranya bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kenapa? Karena
yang lebih tahu tentang maslahat seorang hamba adalah Allah sendiri. Ya. Yang lebih tahu maslahat manusia adalah Allah. Adalah Allah. Ya. Coba kita bayangkan sekarang, zaman sekarang. Ya. Kita dapati zaman sekarang orang pada membuat peraturan-peraturan yang rapat, bikin peraturan ganti lagi, di demo, diributkan, terus begitu. Kita lihat. Lihatlah, ya, betapa banyak peraturan-peraturan yang dirubah-rubah. Ya. Terlalu banyak undang-undang ya, yang dirubah-rubah, di demo orang, dikritiki, ya banyak sekali. Kenapa? Karena yang bikin manusia. Mereka meninggalkan undang-undang yang benar, yang Allah susun, kemudian yang Allah turunkan buat mereka, kemudian mereka bikin undang-undang sendiri yang menambah kekacauan. Kalau mereka mau kembali kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab suci, tentu mereka akan meraih kebahagiaan. Kemudian di antara hikmahnya, jadi Allah tidak akan biarkan manusia tanpa syariat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa hasibatum annama khalaqnakum abasa." Apa kami akan biarkan kalian dibiarkan begitu saja? Ya, tidak diperintahkan, tidak dilarang, tidak diberi aturan, ya. Apa kalian menyangka kami ciptakan kalian hanya sekedar bermain-main? Jawabannya tidak. Allah kasih aturan. Allah sayang kepada kita. Allah kirim Rasul. Allah bukan cuma sekedar kirim Rasul. Allah kirim juga kitab bersama Rasul tersebut. Ya, ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, saya kiat ini. Allah bukan hanya mengirim Rasul, mengutus Rasul, bahkan Allah ya kirim kitab suci bersamanya, aturan. Kemudian di antara hikmah yang kedua, ya, bahwasanya kitab suci sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan dunia akhirat. Orang sekarang ingin mencari kebahagiaan, mereka membuat banyak teori-teori. Sebenarnya Al-Quran adalah sumber kebahagiaan, selesai. Ngapain kita bikin spekulasi, bikin teori baru, dicoba sama orang bahagia atau tidak, kemudian berhasil atau tidak. Sudah Al-Quran Allah turunkan kita bahagia. Saya menjalankan akan merasa bahagia. Yang tidak menjalankan akan sengsara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang menyesakkan, yaitu dia tidak bahagia. Allah mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin." Kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan obat dari penyakit badan, obat dari penyakit hati. Allah berfirman juga tentang Al-Qur'an, "Wa syifaa'un lima fis sudur." Subhanallah, Al-Qur'an ini ajib. Seorang baca saja tidak tahu maknanya, Al-Quran dibaca orang tidak tahu artinya, tidak tahu bahasa Arab, itu bisa membahagiakan hatinya, bisa menghilangkan penyakit hati. Bagaimana ketika dia baca, dia ngerti maknanya, dia ngerti tafsirnya, tentu dia akan lebih bahagia lagi. Ya akhi, yang kita baca adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan kita baca novel, bukan kita baca cerita, baca surat yang Allah kirimkan, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan buat seorang menjadi wasyifa' lima fis sudur, obat bagi penyakit-penyakit hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami turunkan kepada engkau Al-Quran bukan untuk kau sengsara, tapi Al-Quran untuk mendatangkan kebahagiaan. Jadi kitab suci adalah sumber kebahagiaan dunia dan di akhirat. Di antara hikmah yang dikatakan oleh para ulama, ya, bahwasanya
Diturunkannya kitab suci untuk memutuskan hujah atau argumentasi. Manusia. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi hujjatan 'ala Allahi ba'da rusul. Ya. Kata Allah, agar Rasul diutus beri kabar gembira sebagai peringatan agar tidak ada hujah lagi. Ya. Agar tidak hujah lagi bagi manusia yang mengatakan tidak ada Rasul, ya, tidak ada syariat. Allah kirimkan Rasul, Allah kirimkan kitab suci, tidak ada uzur pada hari kiamat kelak. Maka dengan hikmah diturunkan kitab suci, maka tidak ada uzur lagi bagi manusia. Taib, berikutnya yang ketiga, definisi Alkitab. Alkitab secara bahasa dari kaf, ta, ba. Ya. Artinya adalah jama', artinya adalah dham. Ad-dham. Dham itu artinya mengumpulkan. Mengumpulkan. Oleh karenanya contoh namanya misalnya Al-Katibah. Al-Katibah yaitu pasukan atau grup yang mengumpulkan prajurit, ya. Pasukan yang mengumpulkan prajurit. Prajurit-prajurit. Ini disebut dengan Al-Katibah. Contoh lagi misalnya Al-Kuttab. Al-Kuttab artinya apa? Tempat, itu sekolah maksudnya, madrasah. Tempat atau madrasah yang mengumpulkan murid-murid. Contoh lagi misalnya Alkitab yang sedang kita bahas, Alkitab yaitu buku yang mengumpulkan lembaran-lembaran ya, mengumpulkan fasal, kemudian mengumpulkan bab, namanya Alkitab. Ini secara bahasa, ya. Ya. Adapun secara istilah adalah kitab suci, yaitu kitab suci adalah apa? Kitab yang mengumpulkan firman Allah yang Allah firmankan kepada para nabinya, kepada para rasulnya. Ini secara istilah. Dan dalam istilah, ya, nama-nama Alkitab atau ini aja dulu, habis ini kita lanjutkan dengan nama-nama Alkitab. Tapi kalau sudah tolong dihapus. Atau saya lanjutin aja sebentar ya. Di sini dalam Al-Qur'an, ya. Dalam Al-Qur'an kitab-kitab suci datang dalam beberapa istilah.
Di antaranya adalah Alkitab wal kitab alladzi kita sebut ayatnya aminu billahi wal rasul wal kitab alladzi nazzala ala rasul wal kitab alladzi unzila min qabl anzala min qabl. Alkitab kemudian juga datang dalam lafal al-kutub. Al-kutub jamak dari alkitab. Ya, jamak dari alkitab. Kemudian juga misalnya datang dalam lafal suhuf. As-suhuf. Seperti firman Allah, suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa. Kemudian juga datang dalam istilah az-zubur. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lafi zuburil awwalin. Sungguhnya Al-Quran itu disebut dalam Zubur, yaitu kitab-kitab suci sebelumnya. Ya. Jadi inilah istilah kitab suci, terkadang dalam bentuk kitab, terkadang dalam Al-Kutub, kutubihi, terkadang dalam bentuk suhuf, terkadang disebut dengan Az-Zubur, jamak dari Zabur. Ya. Tapi Az-Zubur ini terkadang maknanya adalah kitab. Contohnya, wa innahu lafi zuburil awwalin, sungguhnya Al-Quran berada dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Ya. Tapi habis ini kita akan lanjutkan. Tolong dihapus. Baik, berikutnya. Cara beriman kepada kitab suci. Sebelumnya saya ingin sampaikan sebelum kita cara beriman kepada kitab suci tentang bagaimana proses tersusunnya kitab suci. Ya. Kita kasih contoh, misalnya inilah, bentar ya. Kita kasih mukaddimah lah buat pembahasan ini. Proses ya tersusunnya kitab suci. Prosesnya sederhana. Yang pertama ya harus kita ketahui bahwasanya firman Allah tidak terbatas. Firman Allah tidak terbatas. Allah Maha berbicara dan firman Allah tidak terbatas. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Lau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah." Ya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun. Ini di akhir-akhir surat atau dalam surat Luqman. Ya. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Artinya apa, ikhwan? Artinya seandainya di bumi ini seluruh pohon menjadi pena, kemudian lautan menjadi tintanya, ditambah dengan 7 lautan, tidak akan bisa menulis firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu jumlah pohon di dunia ini sangat banyak banget. Seandainya
pohon tersebut dibuat jadi pena seluruhnya. Itu satu pohon bisa jadi berapa ribu pena, satu pohon aja. Semua pohon dijadikan pena. Kemudian lautan dijadikan tinta. Ditambah dengan 7 lautan untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa selesai. Kenapa? Karena firman Allah tanpa batas. Firman Allah tanpa batas ya. Dalam ayat yang lain juga dalam surat Al-Kahfi, "Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Allah Subhanahu wa taala, seandainya lautan di dunia ini seluruhnya dijadikan tinta untuk menulis firman Allah, maka lautan akan habis sebelum kalimat-kalimat Allah selesai. Meskipun kita datangkan dengan lautan yang sama, tidak akan pernah selesai firman Allah karena firman Allah tidak ada batas. Akan tapi yang kedua yang perlu kita perhatikan, ya. Kitab-kitab suci bukan semua firman Allah. Karena firman Allah tanpa batas. Tapi adalah sebagian dari firman Allah. Sebagian dari firman Allah. Tidak semua kitab suci adalah firman Allah, sebagian. Yang Allah bicarakan kepada Rasulnya, maka itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulnya, maka menjadi kitab suci. Oleh karenanya yang Allah wahyukan pada Muhammad namanya Al-Qur'an. Yang Allah wahyukan kepada Musa namanya Taurat. Yang Allah wahyukan kepada Isa namanya Injil. Allah wahyukan kepada Daud namanya Zabur. Ini, jadi tidak semua firman Allah adalah kitab suci. Allah berfirman banyak, tidak semuanya menjadi kitab suci ya. Ini sebagai gambaran. Taib. Berikutnya, nomor 1 sudah paham, nomor 2 sudah paham. Berikutnya ada pun nomor 3. Sini ya. Bahwasanya prosesnya bagaimana? Allah berfirman dengan apa saja, dengan topik yang Allah kehendaki. Suara Allah Subhanahu wa taala yang didengar ya oleh malaikat Jibril misalnya. Kemudian dengan bahasa yang Allah kehendaki. Kapan saja Allah kehendaki, kapan dan di mana Allah kehendaki. Setelah itu ya, Jibril menukilkan kepada para rasul. Inilah kira-kira gampangannya. Semua orang tahu bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah bicara dengan topik yang Allah kehendaki, dengan suara Allah yang didengar oleh malaikat Jibril, dengan bahasa yang Allah kehendaki. Setelah itu kapan dan di mana Allah kehendaki, Allah membicarakan topik apa yang Allah kehendaki.
Setelah itu Jibril menukilkan kepada para rasul, ya. Akhirnya menjadilah kitab-kitab suci tersebut. Ini adalah proses terjadinya tersusunnya kitab suci. Kenapa ini perlu saya tekankan, ikhwan, poin ini, ya. Kenapa? Karena ahlul bid'ah, ya, ya, mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara. Ini masalahnya. Ahlul bid'ah, apa keyakinan mereka? Kata mereka, Allah bicara tanpa suara. Kemudian tanpa bahasa. Ya. Kemudian azali. Ya. Tidak terbagi-bagi. Akhirnya mereka mengatakan Allah tidak bisa berbicara dengan suara, tapi Allah punya namanya bahasa jiwa. Ini pembahasan saya tidak akan bahas di sini karena itu membahas tentang asma wa sifat. Ya. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah bicara dengan apa yang Allah kehendaki, dengan topik yang Allah kehendaki, dengan siapa yang Allah kehendaki, ya. Kemudian dengan bahasa yang Allah kehendaki, terserah Allah, ya. Karenanya dari sini kita tahu, ya, para ulama membahas apa bedanya antara Al-Quran, misalnya Al-Quran, kemudian hadis qudsi, kemudian hadis biasa, hadis Nabi, hadis biasa. Mereka mengatakan kalau Al-Quran, lafal dan maknanya dari Allah, lafal dan maknanya dari Allah, ini jelas. Ini keyakinan seluruh umat Islam secara umum. Maknanya dari Allah. Jibril fungsinya sebagai apa? Penukil. Makanya Allah menamakan Jibril dengan Rasul, utusan. Dan apa fungsi dari utusan? Apakah dia kemudian merubah-rubah perkataan? Kalau utusan raja, jadi tinggal bawa surat, bacakan, selesai. Jibril adalah utusan kepada Nabi, Nabi adalah utusan kepada umatnya. Sehingga yang dibawa adalah lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi yaitu maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya untuk hadis qudsi boleh seorang meriwayatkan dengan makna, tapi Al-Qur'an enggak boleh. Dia harus menyampaikan dengan lafal karena lafalnya dari Allah bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis qudsi kalau seorang ngerti bahasa Arab maka dia boleh sampaikan. Jadi karena di sini Nabi meriwayatkan Allah berfirman, kata Nabi, tapi maknanya dari bukan maknanya dari Allah, tapi lafalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis biasa, lafal dan maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disandarkan kepada Nabi. Ada besar diskusi, ini keduanya sama-sama disandarkan kepada Allah. Sama-sama disandarkan kepada Allah. Nah, ini saya ingin tekankan di sini bahwasanya beda antara kita Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara, tanpa bahasa, kemudian bahasa tidak terbagi-bagi. Dengan demikian mereka akhirnya mengatakan Al-Quran yang ada sekarang yang kita baca ini, Al-Quran yang sedang kita baca ini, kata mereka ini lafalnya bukan dari Allah. Maknanya saja dari Allah, lafalnya bukan dari Allah. Terus lafal dari mana? Kata mereka lafal ini dari Jibril alaihissalam atau lafal dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan yang berbahaya. Kita umat Islam meyakini semua dalam Al-Quran ini firman Allah. Makanya kita katakan kitab suci. Ya. Bukan karya Muhammad, bukan karya Jibril. Ini Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, cuma dibukukan. Mereka mengatakan Allah tidak punya bahasa, Allah tidak punya suara. Kalau gitu ini apa? Ini hanyalah makna yang Allah wahyukan kepada Jibril atau Allah pahamkan kepada Muhammad, dan Muhammad tinggal menyusun kembali dengan bahasa Arab yang cocok dengan zaman beliau. Dan itu yang diambil oleh orang liberal, sehingga mereka mengatakan kita tidak boleh percaya kepada Al-Quran secara tekstual. Kita harus punya tafsir kontekstual, karena kalau kita terikat dengan tekstual, mereka sebut dengan tafsir hermeneutika, tekstual Al-Quran ini kan hanyalah terjemah dari ide pokok Allah yang Allah pahamkan kepada Muhammad SAW. Sementara tekstual ini sangat terikat dengan kondisi Muhammad sebagai orang Arab,
terikat dengan kondisi dia yang hidup 1400 tahun yang lalu, terikat dengan kondisi dia yang hidup di tengah-tengah misalnya Arab kuno dan yang lainnya, sehingga jangan kita letterlekkan Al-Qur'an. Karena kalau kita letterlekkan Al-Qur'an maka tidak akan relevan. Kita berusaha memahami isi Al-Qur'an dari sisi makna, jangan sisi teks. Kalau kita sudah pahami ide-ide pokok Al-Qur'an, sudah kita terjemahkan dengan bahasa kita sekarang, jangan tekstual. Itu sangat berbahaya, itu yang menjadikan mereka akhirnya menjadi orang-orang liberal karena mereka mengingkari proses terjadinya turunnya firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Taib, selanjutnya ya. Sudah kita singgung ya. Apa saja kitab suci? Secara umum semua kitab suci ya bersepakat pada tauhid ya. Tauhid, kemudian akhlak yang mulia ya. Ya, ada kesamaan ya. Kemudian di antaranya tentang hari kiamat ya. Ini ada kesamaan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, semuanya berbicara tentang ini. Tauhid, akhlak yang mulia, hari kiamat. Adapun syariat berbeda-beda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ma'syaral anbiya abna'un li'allad. Dinuna wahid wa ummahatuna syatta." Apa artinya? Nabi berkata, kami para nabi ini adalah anak-anak Allad. Allad maksudnya apa? Anak-anak satu bapak lain ibu. Maksudnya kami adalah anak-anak satu bapak lain ibu. Kami seluruh nabi. Dinuna wahid, agama kami satu, tapi ibu kami berbeda-beda. Maksudnya apa? Kami semua di atas tauhid. Tetapi syariat kami berbeda. Kami semua di atas tauhid, tapi syariat kami berbeda-beda. Ini kitab suci secara umum isinya seperti ini. Adapun secara detail memang ada perbedaan secara syariat ya. Jadi tadi saya katakan syariatnya berbeda-beda ya. Tapi kita rinci misalnya ada namanya misalnya Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim Allah sebutkan inna hadza la fi suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi Ibrahim ada suhuf. Yaitu kitab suci yang Allah turunkan kepada Ibrahim namanya Suhuf. Sepertinya lembaran-lembaran. Apa isinya? Di antaranya isinya kita tidak tahu secara detail, tapi Allah singgung sebagian isinya dalam Al-Qur'an seperti dalam surat An-Najm dan juga dalam surat Al-A'la ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kata Allah, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya ya. Kemudian mengingat nama Rabbnya ya. Kemudian dia salat. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan padahal akhirat lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Inna hadza la fi suhufil ula. Ini semua sudah ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Di antaranya Suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi Allah hanya sebutkan sebagian. Kita tidak tahu isi Suhuf Ibrahim secara keseluruhan. Yang kita tahu pun sedikit yang Allah sebutkan dalam apa tadi? Allah sebutkan dalam surat Al-A'la. Saya lupa ayat, nanti bisa dilihat A'la. Kemudian dalam surat dan An-Najm. Kata Allah Subhanahu wa taala, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Kata Allah, tidakkah dia telah dikabarkan tentang apa yang terdapat dalam suhuf Ibrahim. Alam yunabba bima fi suhufi Musa, dalam suhuf Musa, dalam suhuf Ibrahim ya.
yang telah menunaikan apa isinya? Allah taziru waziratu wizra ukhra. Ternyata dalam suhuf Musa, suhuf Ibrahim telah disebutkan bahwasanya seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seorang tidak mendapatkan bagian kecuali apa yang dia usahakan. Itu sudah ada dalam suhuf Ibrahim dan ada dalam suhuf Musa. Kemudian yang kedua adalah Taurat. Yang sampai kepada kita. Kitab suci banyak ya. Kitab suci diberikan kepada para rasul banyak. Ada yang mengatakan sekian ratus ya. Tetapi intinya yang sampai kepada kita tidak banyak. Kita dapat suhuf Ibrahim, kemudian Taurat. Taurat yang benar Taurat juga adalah suhuf atau suhuf Musa. Suhuf Musa. Namanya Taurat atau suhuf Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in wa mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'." Atau disebut suhuf Musa, disebut juga dengan alwah. Al-alwah. Lembaran-lembaran. Jadi Allah menulis Taurat di lembaran-lembaran batu yang dibawa oleh Nabi Musa dibacakan kepada umatnya. Jadi Taurat disebut juga suhuf Musa, disebut juga al-alwah ya. Ya, kata Allah, wa katabana lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Kami tuliskan baginya dalam alwah segala mau'izah, peringatan dan segala perincian. Apa isi Taurat? Isi Taurat juga kita tidak tahu ya, karena yang datang kepada kita sekarang sudah menyimpang, tetapi intinya ada sebagian Allah sebutkan dalam Taurat. Di antara isi Taurat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Isi Taurat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di antaranya hukum qisas. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal udhuna bil udhuni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Allah sebutkan dalam Taurat ada hukum seperti itu. Yang bunuh jiwa dia juga dibunuh. Yang mencongkel mata, merusak mata orang, matanya juga dirusak. Yang merusak hidung orang, hidung juga dirusak. Yang memotong telinga orang, telinga juga dipotong. Kemudian wasinna bisinni, kalau giginya patah dia juga dipatahkan giginya. Qisas. Kemudian kata Allah wal juruha qisas, dan luka ada qisasnya. Itu ada dalam Taurat. Allah nukilkan. Contoh lagi yang Allah nukilkan dalam Taurat tadi yang Allah sebutkan bersama yang telah kita sebutkan ya bersama suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim ya. Maksudnya ini ya. Dalam surat Al-A'la, dalam surat juga surat An-Najm ya. Ya bahwasanya tadi yang sudah kita bacakan. Kemudian di antara isi daripada Taurat yaitu ada nama nabi di situ. Allah Subhanahu wa taala sebutkan alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Yang mereka dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam termaktub dalam Taurat dan Injil. Dalam surat Al-A'raf Allah sebutkan hal ini. Jadi dalam Taurat ada nama nabi ya. Kemudian juga di antaranya ada penyebutan para sahabat. Dalam surat Al-A'raf ya. Saya lupa ayat sekian gitu. Al-A'raf 170 sekian. Ya, 170 sekian, nanti bisa dicek. Ada penyebutan para sahabat. Di akhir surat Al-Fatah kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyebutkan para sahabat, Allah puji mereka, kata Allah, dzalika mathaluhum fit Taurat, dan sahabat tersebut telah disebutkan perumpamannya dalam Taurat. Jadi dalam Taurat ada penyebutan para sahabat. Ini di akhir surat Al-Fatah. Kemudian juga isi Taurat disebutkan dalam hadis. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Salam yaitu ada hukum rajam, bagi yang berzina.
Jadi ketika ada dua orang Yahudi berzina, kemudian mereka datang kepada Nabi, mereka minta agar dihukum sesuai dengan aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau dengan Taurat, kata Nabi, datangkan Taurat. Kami tidak mau berhukum kecuali dengan Taurat, kata Nabi, datangkan Taurat. Ketika dibaca Taurat, Nabi suruh baca, ternyata sebagian mereka menutup ayat tentang rajam. Dibaca tapi mau dilewati. Kata Ibnu Salam, suruh dia angkat tangannya. Begitu dia angkat tangannya, ternyata dalam Taurat disebutkan bahwasanya orang yang berzina akan dirajam. Ya, ini maksudnya contoh-contoh isi Taurat kita nggak tahu ya, isi surat Ibrahim secara total kita nggak tahu, isi Taurat secara asli masih orisinil kita nggak tahu, tapi Al-Quran menukil sebagian isi Taurat. Setelah itu adalah Zabur. Zabur adalah Nabi Daud. Apa isi Nabi Daud? Isi Zabur, kata para ulama, seluruh nabi, kaidah seluruh nabi yang datang setelah Musa berhukum dengan Taurat. Berhukum dengan Taurat kecuali Isa. Nabi Isa dengan Injil. Kalau begitu Nabi Daud, Zabur isinya apa? Adapun Zabur isinya kata para ulama adalah pujian-pujian. Jadi masalah hukum tetap pakai Taurat, tapi pujian-pujian untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, misalnya zikir pagi petang, ya itu adalah Zabur, isinya dari Nabi Allah turun kepada Nabi Daud. Kata Allah, wa ataina Dawuda zabura. Kata Allah, wa ataina Dawuda zabura. Kami berikan kepada Nabi Daud Az-Zabur. Adapun Injil maka dia turun kepada Nabi Isa alaihissalam dan dia memansuhkan sebagian isi Taurat. Inilah yang menjadikan orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Kenapa? Karena menurut mereka Taurat ini harga mati, tidak mengenal namanya mansuh. Ternyata Allah turunkan Injil kepada Qatainahul Injil, kata Allah kami berikan kepada Nabi Isa Injil, dan ternyata Injil memansuhkan sebagian isi Taurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa berkata, wa musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima 'alaikum. Kata Nabi Isa alaihissalam, aku datang untuk membenarkan apa yang sebelumku itu Taurat, kemudian wali uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum, dan untuk menghalalkan sebagian yang haram bagi kalian. Jadi ada perkara-perkara berat yang diharamkan bagi Bani Israel dalam Taurat, ternyata Nabi Isa memansuhkannya. Inilah yang menjadikan mereka akhirnya tidak mau beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir ada Al-Quran. Taib ikhwan dan akhwat, kita belum bicara tentang bagaimana cara beriman kepada kitab suci karena waktu saya rasa sudah cukup ya. Wallahu alam. Mau dilanjutkan atau tanya jawab, Mas Dodi? Khawatirnya berat hari ini. Hah? Alhamdulillah banyak catatan, mungkin tanya jawab dulu aja. Oke, sudah tanya jawab ya, kita nggak usah buru-buru. Oke, demikian saja. Ya. Yang mau bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di list. Mungkin Bang Andri bisa membacakan. Ya, jazakumullah Mas Dodi. Dari Malang, Akhi Septian Adinata, dipersilakan. Tafadhol. Akhi Septian. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada pertanyaan yang datang dari non-muslim yang sampai ke saya. Apakah setiap ayat kitabullah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran atau suhuf-suhuf yang turun kepada Nabi berupa lembaran atau catatan, ataukah berupa firman yang lalu ditulis oleh Nabi atau pengikutnya pada saat itu? Ya,
Pertanyaan yang baik. Tentu kita tidak bisa perinci secara detail. Kita hanya bisa ini hal gaib karena mengenai masa lalu. Kita hanya bisa menyampaikan yang sampai kepada kita. Seperti Taurat, ya, disebut dalam sebagian hadis, yaitu Allah khatta Taurat biyadihi. Allah menulis Taurat dengan tangannya. Itu ada Taurat. Untuk khusus Taurat. Adapun Al-Quran tidak. Al-Quran prosesnya dari Allah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi SAW, Nabi sampaikan kepada para sahabat nulis. Mereka nulis di tulang-tulang, mereka tulis di batu, mereka tulis di pelepah korma, mereka tulis di kulit-kulit. Oleh karenanya ketika Nabi SAW sudah meninggal, baru kemudian dikumpulkan. Karena ketika di zaman Nabi SAW belum bisa dikumpulkan. Kenapa? Karena masih ada proses nasikh dan mansukh. Ketika Nabi sudah meninggal, maka Al-Quran tidak mungkin lagi ada nasikh mansukh, baru kemudian dikumpulkan, maka jadilah kitab, ya. Adapun Suhuf Ibrahim, adapun Zabur kita enggak tahu bagaimana prosesnya, tapi hukum asal bahwasanya Allah memberikan wahyu melalui malaikat Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu Jazakallahu khair. khair, Ustaz. Ya. Kemudian kepada Umu Adri di Cibubur, dipersilakan. Tidak usah pakai video. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Ya, silakan. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau nanya, Ustadz, masalah kalau kita membaca Al-Quran itu, apakah boleh kita membuka aurat? Maksudnya tidak memakai mukena. Soalnya ada yang bilang katanya pernah Ummu Aisyah itu membaca Quran tidak menutup rambutnya, Ustadz. Mohon penjelasannya. Bukan merupakan syarat membaca Al-Quran harus tertutup aurat. Kita wanita tertutup aurat harus jika ada orang yang kita tidak halal baginya melihat kita, bukan mahram kita, yaitu baru kita wajib untuk menutup aurat. Adapun baca Al-Quran kita tidak, yang penting pakaian kesopanan, ya, tidak harus pakai jilbab baru baca Al-Quran. Baca Al-Quran kapan saja. Rambut terbuka, betis kelihatan, nggak ada masalah. Kalau di rumah nggak ada masalah. Jadi tidak syarat baca Quran harus pakai jilbab, ya. Tetapi kita pakai pakaian kesopanan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khair, Ustadz. Jazakallahu khair, Ustaz. Kemudian kepada Ahi Rahadian Abu Zidan, dipersilakan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Begini, Ustaz, tadi bahwa untuk ayat Al-Quran tidak hanya dibaca artinya saja gitu, harus ada untuk terjemahan Ibnu Katsir itu apa, Ustaz? Jika istilahnya untuk Ibnu Katsir seperti itu ada khusus terjemahannya untuk kita. Oh iya, Ustaz. Nah, apakah dengan mempunyai buku itu, iya, Ustaz. Nah, apakah untuk istilahnya tidak menanyakan lagi ke Ustaz yang lebih paham gitu agama, ataukah tetap kita harus bertanya ke yang lebih berilmu kembali, Ustaz? Ya, kalau dalam kita menuntut ilmu, kita menggabungkan dua-duanya. Tidak mungkin kita hanya terpaku kepada ustadz, karena waktu kita terbatas, ustadz juga terbatas, tidak setiap saat kita bisa bertemu dengannya. Kita menggabungkan keduanya. Sambil kita ngaji, kita baca juga. Sambil kita ngaji, kita baca juga. Seandainya ada ustadz yang benar-benar menguasai, sebaiknya kita jangan baca sendiri, kita tinggal duduk dengarin ustadz menerangkan dengan baik. Tapi ada waktu-waktu ustadznya tidak di depan kita. Ada waktu-waktu kita memutar YouTube, mungkin tidak ada kuota. Terkadang kita ingin baca satu topik yang ustadznya tidak bahas, kita boleh baca. Kita gabungkan dua-duanya. Kalau kita sedang baca, terutama tafsir-tafsir yang ringan seperti Syekh Sa'di, ya kita baca. Kalau kita tidak paham, kita tanya ustadz. Kalau kita paham, alhamdulillah baca aja terus. Ya, tapi tadi kita jangan meninggalkan pengajian. Jadi kita gabungkan keduanya, ya. Karena dengan kita rajin membaca, kita tidak terpaku pada pengajian doang. Benar, pengajian itu menghemat waktu dari sisi kita mudah memahami. Ya, misalnya, kalau saya bilang seorang suruh baca tentang iman kepada kitab, mungkin dia bingung dia mau baca buku apa, kemudian bagaimana susunannya, kemudian kalau ada pertanyaan dia mau tanya kepada siapa. Tapi ketika dengannya sama Ustadz, Anda kasih ini kan tidak semuanya tentang iman kepada kitab. Ini sekedar mukaddimah, ya.
Setelah itu antum bisa lepas baca sendiri buku terjemahan tentang misalnya gitu. Tafsir juga demikian, tafsir ada buku tafsir ya. Kalau kita sudah bisa baca, kita paham, alhamdulillah. Ada ayat-ayat yang mungkin kita sudah baca tafsir masih nggak paham juga. Nah, kita perlu tanya sebenarnya. Jadi maksud saya tidak juga saya mengatakan orang tidak boleh baca kitab, tidak benar. Ada namanya otodidak ada, tetapi itu sambil ngaji, bukan cuma paham sendiri akhirnya banyak salahnya ya. Ya. Kalau orang tidak pernah ngaji hanya baca kitab saja tanpa ngaji dia akan sering salahnya ya. Dia akan sering apa? Akan sering salahnya. Jadi kita gabungkan kedua-duanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu Ustaz. Ada 2 pertanyaan yang masuk ke Ana di inbox. Yang pertama dari Yuliadi Purawibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah termasuk iman kepada kitab-kitab kalau kita memperlakukan Injil dan Taurat sebagaimana kita memperlakukan Al-Quran, misalnya tidak meletakkannya di lantai, tidak membuang sobekan kertasnya di tempat sampah dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab ya. Allah menyebutkan, nanti kita akan bahas bahwasanya dalam Taurat itu ada banyak penyimpangan sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik ya. Kita perlu kalau untuk mensikapi dia seperti Al-Quran persis, maka saya rasa tidak sampai demikian. Tapi bukan berarti kita menghinakan Taurat. Kenapa? Karena dalam Taurat tersebut ada nilai-nilai yang benar. Nilai-nilai yang benar. Cuma kita kan kalau untuk membedakannya, kita tidak punya ilmu kecuali kita yakini bahwasanya semua Taurat sudah mansukh dengan Al-Quran. Ya, dan kita tahu dalam Taurat tersebut banyak penyimpangan. Nah, kita tidak bisa milah-milah mana yang sudah menyimpang, mana yang benar, mana yang benar-benar ada firman Allah di situ, kemudian mana yang sudah mansukh, mana yang belum mansukh. Nah, kita tidak bisa bedakan. Saya rasa tidak mengapa kita letakkan di tempat yang baik karena di situ ada kandungan firman Allah yang kita tidak tahu bagian mananya, ya. Tapi dalam situ ada kandungan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak kita hukumi seperti hukum Al-Qur'an, ya. Kalau Al-Quran kita disunahkan berwudu misalnya, karena isinya semua dari Allah SWT. Taurat isinya macam-macam. Kemudian juga ternyata dalam Taurat juga ada kebatilan-kebatilan. Ya, jadi kita tetap meletakkan pada tempat yang baik dari sisi, karena dalam situ ada nilai-nilai yang benar, pasti ada ya. Cuma kita nggak tahu bagian mananya dari sisi itu. Ya, insya Allah nggak jadi masalah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Andri Kanseresa. Apakah semua nabi atau rasul selain yang wajib kita ketahui diberikan kitab? Tentu ada nabi, ada para rasul. Ya. Para rasul, apakah mereka semua diberikan kitab? Wallahu a'lam bishawab. Saya juga tidak tahu. Ya. Apakah setiap rasul pasti diberikan kitab? Ya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas yang sampai kepada kita cuma beberapa tadi. Ya. Suhuf Ibrahim. Suhuf Musa atau Taurat atau Alwah, kemudian juga Zabur, kemudian Injil, kemudian Al-Quran, itu saja. Yang lain kita Allah alam, kita nggak tahu ya. Allah alam ya. Karena kenapa saya bilang Allah alam? Karena definisi Rasul pun, apa bedanya Rasul dengan Nabi? Ada banyak khilaf, ada banyak pendapat. Apa bedanya Nabi dengan Rasul? Ada yang mengatakan Rasul adalah setiap Nabi yang diberi kitab suci, itu Rasul. Ada yang mengatakan tidak harus demikian. Ya. Rasul tidak mesti diberi kitab suci. Terkadang dia mengikuti Rasul sebelumnya, tapi dia diutus kepada seorang atau kelompok yang menentang. Contohnya, Harun adalah Rasul. Harun adalah Rasul, tapi dia tidak diberi kitab suci khusus. Yang diberikan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Padahal Nabi Harun juga dia Rasul. Dia bukan sekedar Nabi, dia juga seorang Rasul. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak perlu membahas yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Cukup kita katakan kita diwajibkan untuk beriman kepada kitab-kitab suci yang sampai kepada kita namanya ya, seperti Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, kemudian atau Taurat, kemudian Zabur, Injil, Al-Qur'an, itu saja. Selain itu kita tidak tahu. Nabi Adam apa kitab sucinya ada atau tidak, Allah alam bisawab. Nabi Nuh kitab sucinya apa, Allah alam bisawab, kita enggak tahu ya. Jazakallahu Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bang Andri, ada dari beberapa dari Muscat. Padahal Bang Andri saja. Jazakallahu khair. Kemudian pada Ahi Mirza, dipersilakan tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaannya mengenai Warakah bin Naufal Ustaz.
Ya. Nah itu berarti beliau mengikuti syariat Nabi Isa atau karena beliau sudah menyatakan beliau mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, apakah berarti beliau juga mengikuti syariat Nabi? Demikian, Dok. Jazakallahu khair. Waraqah bin Naufal radhiyallahu ta'ala anhu, jelas dia zahirnya dia masuk Islam. Dan Nabi telah mengatakan dia di surga, ya. La tasubbu Waraqah, kata Nabi, jangan kalian mencela Waraqah. Fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain. Aku melihat baginya dia mendapatkan satu surga atau dua surga. Dalil bahwasanya Waraqah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya dia beragama Nasara, Tanassar. Mungkin dari syirik jahiliyah, kemudian dia masuk Nasrani. Bahkan dia menulis Injil dengan bahasa Arab. Dia mahir mungkin dari bahasa Syriania atau dari bahasa Ibrania, dia bisa nulis ke ke dalam bahasa Arab, ya. Jadi zahirnya dia masuk Islam, cuma ketika Nabi baru terima wahyu dari malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian wahyu terputus, di tengah putusnya wahyu tersebut Waraqah meninggal dunia. Jadi dia sudah beriman, makanya dia ketika Rasulullah berbicara kepada Waraqah, bercerita, kata dia, hadan namus alladzi unzila ala Musa. Yang datang kepada Musa, Jibril alaihissalam, itulah yang datang kepada Nabi Musa. Maka dia mengatakan, ya laitani jad'an id akhrajaka qaumuka, ya. Sungguhnya saya berharap seandainya saya masih muda ketika kau akan diusir oleh kaummu, la ansurannaka nasran mu'azzara. Aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat, ya. Nabi mengatakan, amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Kata Waraqah, tidak ada nabi yang datang dengan apa yang kau bawa kecuali kecuali akan dimusuhi. Ini zahir jelas bahwasanya Waraqah masuk Islam. Ya, tetapi tentu dia belum menjalankan syariat Islam karena memang syariat belum datang. Syariat belum datang dan dia meninggal dalam kondisi muslim. Oleh karena Nabi mengabarkan bahwasanya Waraqah masuk surga, ya. Ya, selama dia di masa itu mungkin dia menjalankan apa yang dia yakini. Tapi karena yang syariat belum datang, yang jelas kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, yang jelas dia sudah masuk Islam. Dia mengakui kenabian Rasulullah SAW dan Nabi sudah kabarkan dia di surga. Jazakallahu khair, Ustaz. Ini Afan Ustaz, ada titipan pertanyaan, tapi ini dari pekan lalu, jadi pertanyaan lebih menyangkut ke malaikat. Pertanyaan itu, beliau bertanya, malaikat pada hakikatnya tinggal di langit, tapi dari penjelasan Ustaz waktu lalu, banyak sekali pekerjaannya ada di dunia. Dalam menjalankan tugasnya, misalnya mencatat amalan, mencabut nyawa, membawa azab, rahmat, dan lain-lain. Apakah malaikat menjalankannya dari langit, atau bolak-balik turun ke bumi, atau malaikat juga tinggal di bumi, seperti halnya jin? Allah alam bisawab, pada asalnya malaikat adalah penghuni langit, ya. Apakah sebelum mereka ditugaskan? Tentunya sebelum manusia tinggal di bumi, malaikat di langit, ya. Makanya ketika Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya malaikat, aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Khalifah itu artinya bukan penguasa. Khalifah kata para ulama maksudnya di situ adalah khalifah itu sesuatu yang menggantikan sebelumnya. Namanya khalifah. Seperti Abu Bakar adalah khalifah dari Nabi SAW karena dia khalifatul Rasul, yaitu pengganti Rasulullah SAW. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan pengganti bagi makhluk sebelumnya di bumi dengan manusia. Oleh karenanya para ulama berpendapat bahwasanya sebelum Adam diciptakan ada makhluk sebelumnya. Ada yang mengatakan golongan jin yang pernah Allah ciptakan untuk tinggal di atas muka bumi. Ya, ini tentu ada pembahasan tentang masalah ini. Tapi intinya manusia bukan makhluk pertama yang tinggal di muka bumi. Maksud saya apa? Maksud saya malaikat bertanya, apakah kau akan menjadikan makhluk yang akan menempati bumi? Ya, kalau malaikat menempati bumi, berarti Adam bukan khalifah, kan? Menunjukkan hukum asal malaikat di mana di langit. Maksud saya demikian. Hukum asal malaikat adalah di langit. Nah, ketika mereka diturunkan tugas, benar ada yang turun, ada yang balik lagi. Contoh Jibril alaihissalam bolak-balik ke langit. Contoh pencatat ya batu fikum malaikatun bil-lail wal malaikatun bin-nahar. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari, ya, bahwasanya ada malaikat yang mengawasi kalian di pagi hari, malaikat sip siang, malaikat sip malam. Ketika sudah tugas selesai malaikat sip siang, di malam hari dia naik ke langit. Kemudian malaikat yang shift malam ketika subuh dia balik ke langit, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah bertanya, apa yang kalian dapati dari hambaku? Kata malaikat, wajadnahum wa hum yusallun, kami dapati mereka sedang salat. Wa taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka sedang salat. Itu salat asar sama salat subuh. Intinya mereka naik turun ya. Seperti jadi pertanyaan, bagaimana dengan malaikat raqib atid atau malaikat yang
yang lain yang selalu bersama manusia ya. Kalau saya boleh katakan bahwasanya hukum asalnya mereka di langit, tapi mereka ditugaskan. Apakah setelah itu mereka naik turun? Wallahu alam. Tapi ada sebagian malaikat yang mau naik turun ya. Seperti tadi malaikat Jibril naik turun ya, seperti tadi malaikat yang melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warruh. Turunlah para malaikat yang banyak ke bumi dan juga Jibril dan mereka nanti naik lagi ya. Di asal tempat mereka adalah di langit. Wallahu alam bisawab. Contoh lagi seperti ketika perang Badar ya. Ketika ada perang Badar ada malaikat, Nabi mengatakan benar ini adalah malaikat penghuni langit kesekian turun untuk ikut perang Badar. Jadi asal mereka tinggal di langit. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Kemudian ada pertanyaan dari Ukhti Septa. Pertanyaannya, siapa saja yang termasuk politeis Ustaz? Apakah Kristen dan Katolik saat ini termasuk politeis? Juga dengan orang yang dikatakan beriman sama dengan membenarkan ajaran Nabi. Apakah orang atau pengikut Nabi Musa dan meninggal sebelum zaman Rasulullah SAW bisa dikatakan beriman? Politeis maksudnya dualisme, Tuhan yang berbilang. Iya, kalau Tuhan yang berbilang, kita ada dualisme, ada trinitas ya. Kalau dualisme ada beberapa aliran, contohnya ada disebut dengan Majusi yang menyembah matahari dan juga menyembah api dan meyakini ada dua pengatur alam semesta, ada namanya Tuhan terang atau Tuhan api dan ada namanya Tuhan kegelapan. Tuhan kegelapan mencipta segala keburukan, kemudian Tuhan api menciptakan segala kebaikan. Ada juga disebut dengan Manawiyah ya. Ini juga sama. Dia juga meyakini dua penguasa di alam semesta ini, itu Tuhan terang dan Tuhan kegelapan. Hanya saja menurut dia dua-duanya ini azali. Adapun Majusi tidak. Majusi mengatakan bahwasanya yang azali adalah Tuhan api atau Tuhan terang. Ya, ini diantara yang meyakini ada dualisme Tuhan. Di sana ada yang meyakini Trinitas. Trinitas ada misalnya Nasara, kemudian Hindu ini meyakini tentang Trinitas ya. Wallahu alam. Kalau itu maksudnya ya itulah pembahasannya. Mereka meyakini ada 3 penguasa ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Kemudian masalah pertanyaannya, bila orang dikatakan beriman sama dengan membenarkan ajaran Nabi, apakah orang? Oh ya, jadi orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad SAW datang, maka mereka beriman, ya, dan mereka mendapat surga, ya. Makanya Allah berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dalam surat Al-Baqarah kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasara, orang Sabiin, barang siapa yang beriman di antara mereka kepada hari akhirat, maka bagi mereka ganjaran yang besar. Maksudnya mereka beriman sebelum datang Nabi Muhammad, mereka dulu di zaman Nabi Musa, mereka beriman Nabi Musa. Mereka dulu Nabi Isa, mereka beriman dengan Nabi Isa. Mereka muslim, ya. Sebenarnya semua agama itu Islam. Hanya saja dinisbahkan kepada Nabi, kepada Yahudi itu setelah belakangan. Setelah belakangan, asalnya mereka semua Islam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka-mereka yang hidup di zaman Nabi Isa seperti Hawariyun, para sahabat Nabi Isa, mereka orang yang mulia. Zaman orang-orang yang hidup di zaman Nabi Musa, para pengikut Nabi Musa, sahabat-sahabat mulia, mereka mulia ya. Jadi mereka sebelum datang Nabi Muhammad SAW, kalau mereka beriman mereka masuk surga. Tetapi ketika Rasulullah SAW datang, maka semuanya mansukh. Mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad. Kata Rasulullah SAW, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak boleh baginya kecuali menjadi pengikutku, kata Rasulullah SAW. Jazakallahu Ustaz. Kemudian dari saudara Mirjani di Bogor, tafadhol. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaannya adalah, apakah boleh kita mengkafirkan seseorang di mana seseorang itu mengucapkan sebagian isi Al-Quran itu tidak relevan? Itu Ustaz. Jadi kita nggak tahu maksudnya apa ya. Kalau maksud dia Al-Quran tidak boleh lagi dipakai karena tidak relevan, maka ini adalah kata kekufuran. Tapi kalau mereka dan itu kebanyakan pernyataan itu dibangun di atas keyakinan Al-Quran tidak relevan tadi, dan itu perkataan orang liberal. Tadi saya katakan kenapa mereka berani mengatakan demikian, karena syubhat mereka ada. Mereka mengatakan Al-Quran yang sampai kepada kita itu lafalnya bukan dari Allah. Jadi Allah hanya kasih ide pokok kepada para nabi.
Di antaranya Allah kasih ide pokok kepada Nabi Muhammad bahwasanya syariat itu harus isinya persamaan, humanisme, kemudian sosial, keadilan, ramah tamah itu. Nah, di zaman itu Muhammad mengungkapkan dengan bahasa dia menjadi Al-Qur'an. Maka kita tidak boleh lagi tekstual dengan Al-Qur'an. Sehingga seperti kata ulil absar dia mengatakan demikian. Sehingga di zaman sekarang kita tidak boleh tekstual lagi dengan Al-Quran. Yang penting kita paham ide pokok Allah. Nah, kita boleh terjemahkan dengan bahasa kita, dengan syariat yang kita bikin. Kita berkumpul ijtihad bikin suatu undang-undang baru yang relevan dengan zaman sekarang, yang cocok dengan ide pokok Allah. Apa ide pokok Allah tadi mereka batasi? Persamaan, kemudian keadilan, sosial, kemanusiaan dan semacam itulah. Sehingga seakan-akan kalau mereka tidak ungkapkan dengan bahasa mereka, tapi seperti tadi ada yang berani, tapi kita bisa pahami maksud mereka Al-Quran sudah expire, nggak cocok lagi. Hadis-hadis Nabi apalagi sudah expire, oleh karenanya sudah tidak relevan. Dan ini perkataan kekufuran ya. Tapi tidak begitu sore ya. Kita perlu iqamatul hujjah ya. Beda kalau misalnya dia dengan tegas-tegas mengatakan Al-Quran sudah tidak boleh kita pakai lagi, yaitu jelas kufur. Tapi kalau maksudnya Al-Quran tidak relevan, apa maksudnya Anda mengucapkan Al-Quran tidak relevan? Tidak relevan maksudnya tidak bisa kita terapkan sekarang karena kondisi masyarakat yang seperti ini. Jadi banyak pertanyaan yang masih belum jelas. Beda kalau dia Al-Quran ini yang sekarang ini sudah nggak bisa kita pakai lagi. Sudah, ini nggak boleh dipakai. Itu kufur. Itu kufur. Tapi kalau maksud dia sudah tidak relevan, maksudnya tidak cocok lagi karena masyarakat tidak mau dengar, misalnya, ya itu lain cerita. Seperti kita mengatakan, ada orang mengatakan sekarang kita nggak bisa terapkan hukum rajam, nggak relevan zaman sekarang. Maksud dia tidak relevan tahu maksudnya. Kalau maksud dia tidak bisa diterapkan karena orang pada memberontak, orang pada tidak setuju, ya itu berarti ya tidak bisa kita kafirkan karena itu makna mungkin bisa saja sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau maksudnya Al-Quran sudah tidak boleh kita pakai lagi, seperti perkataan orang liberal, Al-Quran sudah expire, ini Al-Quran sudah expire karena isinya ini tekstual, hanya cocok 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita harus membuat teks baru yang cocok relevan. Nah, itu berarti kufur. Itu kekufuran sebenarnya. Tapi tadi perlu dicek ya. Perlu dicek kembali apa maksud dia mengatakan tidak relevan lagi. Allah alam bisawab. Jazakallahu khair Ustaz. Kemudian ada pertanyaan dari Ummu Tariq Ustaz. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud di dalam surat An-Najm ayat 2 dan 3 apakah hanya pengkhususan untuk wahyu yang ada Al-Quran saja atau termasuk di dalamnya hadis Rasulullah SAW adalah termasuk wahyu Allah juga? Jazakallahu khair. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa, Muhammad tidak mengucapkan hawa nafsunya. Ya, ini berlaku umum baik Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu kepada Nabi bisa dalam bentuk Al-Qur'an melalui proses malaikat Jibril dan bisa juga dalam bentuk hadis. Hadis itu adalah pemahaman yang Allah berikan kepada Nabi, ya ilham, semacam ilham, tapi bukan dalam bentuk lafal yang Allah turunkan lewat malaikat Jibril. Sungguhnya dia ilham. Ilham bagi seorang Nabi adalah wahyu. Oleh karenanya terkadang Nabi beristihad, kalau salah maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibiarkan Nabi berbicara dengan kesalahan tanpa ada peneguran, maka ini tidak mungkin terjadi karena Nabi maksum. Oleh karenanya firman Allah, "Wa ma yantiqu anil hawa", Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Ini mencakup seluruhnya, mencakup Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syarat hadisnya sahih, maka berlaku pada seluruhnya. Oleh karenanya kisah Abdullah bin Amr bin As, kata Abu Hurairah, tidak ada yang menyaingi aku dalam jumlah hadis yang diriwayatkan kecuali Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin As dia mencatat juga perkataan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu saat Abdullah bin Amr bin As berhenti mencatat. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, saya mencatat sampai famanaatni Quraisy, orang-orang Quraisy melarangku." Dia mengatakan, "Kau catat seluruh yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu basyarun yukhti yahzan wa yaghdab, dan sementara Rasulullah sallallahu adalah seorang manusia, terkadang marah, terkadang sedih. Ngapain catat seluruhnya?" Maka Nabi mengatakan, "Uktub walladzi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu ilal haq." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulislah seluruh yang apa yang aku katakan, tidak ada yang keluar dari mulut kecuali kebenaran. Oleh karena yang benar, wa ma yantiqu anil hawa, apa yang diucapkan oleh Nabi semuanya benar. In huwa illa wahyu yuha, karena yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu. Bisa jadi wahyu Al-Quran, bisa jadi wahyu dalam bentuk ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallah Ustaz. Jazakallah Bang Andri. Dan bacakan pertanyaan yang ada di list. Ada 2 yang tersisa Ustaz. Apa bisa dua-duanya atau satu? Boleh dua-duanya. Baik. Yang penting bukan 20 kan, 2 aja kan. Nolnya nggak ada lagi. Ini pertanyaan yang pertama dari yang 2. Assalamualaikum dari Abu Farhan. Bagaimana memperlakukan Al-Quran yang sudah rusak, sobek, yang tidak mungkin dipakai lagi? Apakah boleh dikubur atau dibakar? Jazakallah. Yang pertama sebaiknya dibakar ya. Kalau bisa didaur ulang, yang penting huruf-hurufnya hilang, Kalau bisa didaur ulang dengan menghilangkan huruf-hurufnya, tidak jadi masalah daripada kita tabzir. Tapi kalau tidak mungkin kita ketemu pabrik kertas yang bisa mengolah kertas lagi menjadi, ya sudah bakar aja. Bakar aja kalau memang dia sudah nggak bisa dibaca lagi. Kalau bisa diperbaiki. Kalau nggak bisa maka dibakar ya. Kalau dikubur saya khawatir ada yang buka di kemudian hari, kemudian dimakan rayap atau apa segala, malah khawatir, malah bisa seakan-akan tidak menghargai Al-Quran. Tapi yang paling baik kalau memang sudah tidak bisa dipakai sama sekali, dibakar. Wallahu a'lam bishawab. Atau ada mesin seperti Syekh, saya pernah lihat Syekh Abdul Razak punya mesin, tulisan Arab itu dimasukkan kertas, jadi dia merusak, jadi tidak lagi kelihatan hurufnya. Kalau sudah tidak lagi kelihatan hurufnya, maka status dia Al-Quran sudah hilang. Status dia sebagai Al-Quran sudah hilang. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir. Yang terakhir dari Aki Mukhtar Muhammad. Untuk penghafal Al-Quran, maka tempatnya di surga berdasarkan hafalannya. Makin banyak hafalan, makin tinggi tempatnya. Bagaimana dengan umat dari pengikut kitab sebelumnya? Apakah ada perlakuan serupa yang menghafal Taurat, Zabur, Injil dengan tempatnya di surga? Jazakallah Ustaz. Saya tidak menemukan dalil tentang hal itu ya, dan tidak bisa kita mengkiaskan antara umat-umat terdahulu dengan umat sekarang karena Al-Quran memiliki banyak keistimewaan. Ya. Oleh karenanya kita tidak tahu tentang bagaimana umat-umat terdahulu terhadap Taurat maupun Injil. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang bisa sampaikan kesempatan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.